Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Arlianti dari Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS dari mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Khalili. Di sini saya memilih yang nomor 2, yaitu tentang jelaskan hikmah bagi kehidupan manusia. Mengapa Allah sering mengangkat Nabi dan juga Rasul dari kalangan ekonomi yang lemah? Pengangkatan Nabi dan Rasul dari kalangan ekonomi yang lemah memiliki hikmah bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama yaitu menunjukkan kekuatan Allah. Ketika Nabi dan juga Rasul dipilih dari kalangan yang lemah ekonomi, menunjukkan bahwa kekuatan Allah tidak tergantung akan status sosial dan juga keberuntungan. Peristiwa ini memberikan pengertian bahwa Allah memiliki kebebasan yang mutlak dalam memilih siapapun untuk menjadi utusannya tanpa mempermasalahkan latar belakangnya. Yang kedua, yaitu mendorong rasa empati dan juga perhatian terhadap sesama. Orang-orang yang terpilih menjadi nabi dan rasul seringkali lebih memahami kesengsaraan dan kesulitan, sehingga mereka dapat menjadi contoh simpatik dan perhatian terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Yang ketiga, menjadi contoh keteguhan dan juga kesabaran. Orang-orang yang dipilih menjadi nabi dan rasul dari golongan yang kurang mampu seringkali dihadapkan pada banyak tantangan dan juga hambatan. Saat menyebarkan ajaran, mereka seringkali memperlihatkan keteguhan dan juga kesabarannya. Karena 80% kehidupan adalah kesulitan. Yang keempat, mengajarkan nilai kesederhanaan. Nabi dan Rasul mengajarkan nilai kesederhanaan dan juga keikhlasan. Mereka menunjukkan bahwa kebahagiaan dan keberkahan tidak selalu terkait dengan kekayaan materi, melainkan lebih kepada hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Yang kelima, mendorong keadilan sosial. Nabi dan Rasul seringkali mengangkat isu-isu tentang keadilan sosial dan menentang penindasan. Mereka lebih peka terhadap ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Yang keenam, menegaskan pesan universal. Penunjukan Nabi dan Rasul dari kalangan lemah ekonomi menegaskan bahwa pesan Allah ditujukan untuk seluruh umat manusia tanpa memandang status sosial mereka. Ini berarti mengajak semua manusia, baik yang kaya maupun yang miskin, untuk menerima dan mengamalkan semua ajarannya. Dengan demikian, penunjukan Nabi dan Rasul dari kalangan orang-orang yang lemah secara finansial memiliki hikmah yang mendalam bagi kehidupan manusia. Hal ini mengajarkan nilai-nilai keteguhan, keikhlasan, empati, keadilan, serta kesederhanaan, sehingga setiap individu memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Pertanyaan yang B, berikan contoh 3 nabi dan rasul yang berasal dari kalangan ekonomi lemah dan ceritakan secara singkat riwayat hidup mereka. Yang pertama yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di tengah bangsa Israel yang diperbudak oleh Fir'aun di Mesir. Ibunya yang berasal dari kalangan biasa menyelamatkan Musa dengan menempatkannya dalam sebuah keranjang dan meletakkannya di sungai Nil untuk menghindari pembunuhan bayi-bayi yang dilakukan oleh Fir'aun. Namun takdir berkata lain. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh istri Fir'aun dan dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Namun ia tetap merasakan kesengsaraan bangsanya. Setelah membunuh seorang Mesir yang menganiaya seorang Israel, Musa melarikan diri ke Madian. Ia bekerja sebagai pengembala dan menikahi putri seorang nabi. Allah memanggilnya melalui api yang menyala di Gunung Sinai dan mengutusnya untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Dengan mukjizat yang diberikan kepada Musa, Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir dan menuju ke tanah yang telah dijanjikan. Yang kedua yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa atau Yesus dilahirkan dari seorang ibu bernama Maryam atau Maria yang berasal dari latar belakang yang sederhana. Ayahnya tidak diketahui dan ia lahir dalam kondisi yang sangat sederhana, bahkan di tempat yang tidak layak. Sejak kecil, Isa menunjukkan keistimewaan dan kebijaksanaannya. Ia diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu serta mengajarkan ajarannya. Isa melakukan berbagai mukjizat seperti menyembuhkan orang yang sakit
dan menghidupkan orang yang telah meninggal sebagai bukti kenabiannya. Ia mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan pengampunan. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dalam sebuah keluarga yang tidak berada. Ayahnya, Abdullah, meninggal dunia sebelum kelahirannya, dan ibunya, Aminah, meninggal saat ia masih kecil. Ia dibesarkan dengan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, dan selanjutnya diasuh oleh pamannya, Abu Talib, yang juga tidak memiliki banyak harta. Sejak muda, Muhammad dikenal jujur dan dapat diandalkan, sehingga ia dijuluki Al-Amin. Ia berprofesi sebagai pedagang dan menjalankan kehidupan yang sederhana. Ketika usia 40 tahun, beliau menerima wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Beliau diangkat sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran Islam. Meskipun mengalami banyak tantangan dan penolakan dari masyarakat suku Quraisy, Nabi Muhammad tetap berdakwah dengan penuh kesabaran. Sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.